Senang bersama-sama pada saat ini untuk kita boleh bertemu dalam pelajaran sekolah sahabat kita PowerPoint. Satu pelajaran yang sangat-sangat menarik bagi kita anak-anak PowerPoint secara khusus. Pelajaran kita yang ke-7 ini, iman yang tidak diharapkan, yang merupakan judul kita dan ayat hafalannya terdapat dalam Roma 1 ayat 17. Kalau di buku kita terjemahan New International Version katakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Juga dari Yakobus 2 ayat 26 dari versi yang sama New International Version. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan. Perbuatan adalah mati. Jadi ini memberikan pada kita ayat hafalan sehubungan dengan pelajaran kita. Iman yang tidak diharapkan diambil dasar dari Lukas pasal 7. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, kita boleh mendengarkan atau sama-sama berdoa pada saat ini, dan Erik akan memimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sekarang kami akan memulai pelajaran sekolah sahabat PowerPoint yang ke-7 dengan judul Iman yang Tidak Diharapkan. Tuhan tolong agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan disampaikan saat ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Erik atas doa yang sudah layangkan. Kita masuk kepada pelajaran kita mengenai seorang perwira yang hambanya sakit. Yesus setelah berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, kemudian dikatakan bahwa Yesus masuk ke Kapernaum. Nah, ada seorang perwira, katanya dia punya seorang hamba, dia dengar bahwa Yesus itu bisa memberikan banyak mujizat-mujizat, bahkan mujizat kesembuhan, maka dia datang ke sana. Perwira itu meminta agar boleh Yesus itu datang dan menyembuhkan hambanya. Satu hal keinginannya untuk boleh memberikan hambanya ini satu kesembuhan. Jadi Lukas pasal 7 menceritakan akan bagaimana seorang perwira ini mendengar Yesus, kemudian dia mencari Yesus dan dia tahu bagaimana Yesus melakukannya, kemudian dia mintakan untuk datang dan menyembuhkan hambanya. Bukan hanya dia, katakan banyak orang tua-tua Yahudi juga datang kepada Yesus untuk minta, ya udah datanglah ke tempat perwira, kasihan hambanya yang sedang sakit dan bisa kiranya Yesus bisa memberikan kesembuhan. Ada pertanyaan? Pak Pendeta, kenapa perwira Roma mau supaya hambanya sembuh? Perwira Roma mau supaya hambanya sembuh karena dia sangat menyayang, dikatakan dia sudah menganggap hambanya ini walaupun hamba, tapi sudah menganggap sebagai anggota keluarganya sendiri. Jadi dia tidak membandingkan bahwa dia tuan, dia lebih tinggi dibandingkan dengan hamba. Tidak hanya sekedar demikian. Tetapi katakan bahwa dia memang sudah dianggap saudaranya sendiri, jadi dia punya keinginan besar supaya hambanya ini yang sudah dianggap saudaranya ini bisa sembuh. Kalian tentu juga punya teman kan, ya, punya teman, kalian punya kenalan lainnya yang mungkin hanya kenalan biasa, tapi karena kita sudah dekat sekali, kalau sakit kita juga kan rasa, aduh kasihan nih, kita juga berdoa supaya Tuhan tolong memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan perwira ini. Perwira ini juga meminta agar hambanya ini bisa disembuhkan. Dia minta kepada orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi, supaya Yesus juga mau datang untuk memberikan kesembuhan kepada hambanya ini. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pak Pendeta, jadi apa artinya judul pelajaran sahabat ini, iman yang tidak diharapkan? Nah, ini
yang menarik dari pelajaran sekolah sahabat kita. Perwira ini dia datang kepada Yesus, kemudian dia kasih tahu bahwa hambanya ini sakit, kemudian dia juga mendapat jalan dari tua-tua Yahudi, ya, karena dia yang suka untuk memberikan hal-hal lainnya untuk sesuai dengan pelayanan di Ka'bah lainnya, ya. Jadi dia datang kemudian meminta untuk supaya Yesus datang dan menyembuhkannya. Tapi menarik, begitu tengah jalan katakan bahwa nggak perlu datang, begitu ketemu Yesus nggak perlu datang, sebut saja. Saya seorang perwira, di bawahan saya banyak, kalau saya suruh perintahkan ini, mereka akan pergi untuk menjalankannya. Demikian juga Yesus, katakan saja bahwa hamba saya akan sembuh, maka dia akan sembuh. Dan Yesus katakan, iman ini yang tidak ada dari orang-orang lain, iman ini yang tidak diharapkan, tapi imannya itu bertumbuh dengan keyakinan yang sangat mendalam tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pak Pendeta, kenapa Yesus mau menolong hamba perwira itu? Padahal kan bukan hamba perwira itu yang datang kepada Yesus. Iya, kenapa Yesus mau menolong? Kembali kita dapatkan bahwa Yesus itu sifatnya, tabiatnya, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, ingin untuk menolong orang lain. Dia punya tabiat ingin menolong. Dia tidak ingin adanya orang yang sudah minta tolong tapi ditinggal. Tidak. Belas kasihannya timbul. Siapapun itu, dia tidak lihat orang itu dari golongan mana, orang itu dari mana. Dia tidak lihat akan itu. Yang dia lihat bahwa orang itu datang kepada dia minta pertolongan, dia harus berikan pertolongan itu kepada orang lain. Apapun, siapapun dia, Yesus punya tabiat seperti itu. Pak Pendeta, bagaimana supaya kami bisa selalu menolong dan menjadi berkat bagi orang lain seperti pelajaran sahabat ini? Sekalian tolong doakan kami ya Pak Pendeta. Iya, bagaimana supaya punya tabiat kita sebagaimana Yesus suka menolong? Mari kepada anak-anak PowerPoint. Mari kita biasakan untuk menolong siapapun itu. Jangan lihat kalau hanya saudara, kalau orang tua baru, kalau adik kita minta tolong kita nggak mau. Nggak usah. Ya. Siapapun itu, baik adik kita, kakak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita di sekolah, teman kita di gereja, teman kita dimanapun itu, kalau ada yang perlu ditolong, tolong. Bukan hanya teman, siapapun itu. Mari coba untuk melatih diri kita. Anak-anak PowerPoint, mari latih diri kita untuk menolong orang lain. Usahakan bagaimanapun untuk menolong. Menolong bukan hanya langsung, menolong bukan hanya bisa dalam zaman atau masih pandemi seperti ini. Ya tentunya kita menolong bisa dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara, mungkin juga kalau ada yang sedang susah kita berikan pertolongan, ataupun susah dari segi materi kita bisa bantu, yang kita bisa bantu, ya, dan pertolongan-pertolongan lainnya. Jadi jangan pernah tinggalkan orang yang minta tolong dan katakan saya tidak bisa tolong, saya sibuk. Tidak, siapapun yang minta tolong, mari datang berikan pertolongan bagi mereka. Tuhan kiranya boleh memberkati seluruh anak-anak PowerPoint. Kita sama-sama tunduk kepala berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena waktu yang Tuhan berikan. Kami terima kasih pelajaran dari Lukas pasal 7 mengenai seorang perwira yang datang kepada Yesus untuk memohon agar hambanya boleh disembuhkan. Dan Yesus mendengar permohonan ini. Iman dari perwira ini memberikan kesembuhan bagi hambanya. Biarlah semua kami, khususnya anak-anak PowerPoint, suka dan senang untuk menolong siapapun itu. Dan sebisa yang bisa kami berikan pertolongan, biarlah kami boleh menolong untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Memberkati semua anak-anak PowerPoint, memberkati semua orang tua daripada anak PowerPoint, berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka semua. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.